Hai sahabat Mika, selamat siang. Kali ini kita bertemu lagi dalam Instagram Live dan Facebook Live. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat selalu. Kali ini saya bersama dengan Dr. Wanka Bilomi, spesialis bedah anak di sebelah saya. Yang cantik, silakan dok. Dokter mungkin ingin menyapa sahabat-sahabat Mika. Terima kasih Dokter Rachel. Ya, apa kabar semua sahabat Mika? Semoga sehat-sehat semua ya, para orang tua dan para anak-anak dimanapun berada di seluruh Indonesia. Semoga sehat semua ya. Oke, Dokter Wanka, kita kali ini bertemu di dalam Instagram Live dan Facebook Live kerjasama antara Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Ya. Ini kira-kira nih dalam musim pandemi seperti ini dok, kita kira-kira kriteria khusus mengenai indikasi bedah pada anak nih kan otomatis mereka pasti kalau mau bawa ke rumah sakit atau apa anak mungkin agak sedikit takut. Nah mungkin dokter Ruanka bisa menjelaskan sedikit mengenai indikasi bedah pada anak tuh kriteria khususnya apa gitu. Iya. Jadi memang dok banyak sekali orang tua yang menyampaikan ke saya gitu ya dok ya. Jadi takut mau ke rumah sakit gitu dok, apalagi kalau merasa keluhannya anak-anaknya ada keluhan untuk dilakukan tindakan operasi. Jadi sebenarnya untuk indikasi dok ya kita harus bedakan dua tipe operasi, yaitu operasi emergensi dan operasi elektif ya ibu-ibu ya. Nah kalau emergensi itu kan artinya darurat dok, jadi mau ada pandemi mau nggak ada pandemi kan dia darurat itu artinya mengancam nyawa. Jadi ya mau nggak mau ada pandemi nggak ada pandemi ya harus datang ke UGD, harus datang ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan. Kalau tidak kemungkinan nanti jadinya malah bahaya buat anak-anaknya gitu dok. Nah kalau untuk kasus-kasus elektif atau kasus-kasus yang tidak mengancam nyawa atau tidak berbahaya, memang paling baik itu konsultasikan dulu ke dokter bedah anak. Jadi memang masing-masing kasus-kasus beda-beda dok. Jadi ada yang bisa ditunda, ada yang mungkin langsung disegerakan gitu ya. Nah paling baik ya tahapan pertamanya tetap konsultasi dulu ke dokter bedah anak. Jadi bukan langsung mau operasi gitu dok. Oke. Kondisi penyakit anak seperti apa ya nih dok? Kira-kira yang harus yang benar-benar harus mengunjungi dokter spesialis bedah anak. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kasus emergensi ya dok, atau kasus darurat pada anak-anak ya. Nah itu biasanya adalah tentu yang menimbulkan keluhan yang mengganggu dok. Yang paling banyak adalah rasa kesakitan dok. Misalnya sakit perut yang tidak bisa ditahan gitu ya, atau sakit pada kelamin gitu, atau ada benjolan yang menyebabkan nyeri atau mengeluarkan nanah gitu ya. Pokoknya si anak jadi nggak nyaman dan ada keluhan. Nah kalau seperti itu kan tentu sangat mengganggu sekali atau bahkan berbahaya gitu. Nah kalau saran saya untuk kasus emergensi seperti itu jangan ditunda lagi dok, langsung ke dokter bedah anak. Saya yakin kan dokter bedah anak juga pasti kan sudah ada kriteria atau sistemnya agar bila orang tua atau anak-anak datang berkunjung ke poli itu juga aman pastinya dok. Itu. Mungkin contoh jenis pembedahan yang harus dilakukan segera, mungkin dokter mungkin bisa kasih contoh contoh penyakitnya maksudnya. Contoh penyakitnya ya ibu-ibu ya. Jadi yang paling banyak sih kasus bedah anak yang harus dilakukan tindakan emergensi atau segera itu biasanya antara lain adalah usus buntu. Jadi kalau usus buntu tuh biasanya kan orang tua dapatnya keluhannya anaknya sakit perut disertai panas badan, mual muntah. Nah itu nggak boleh ditunggu-tunggu lagi, nanti jadinya malah gawat darurat, malah membahayakan nyawa anaknya. Itu kalau usus buntu akut harus langsung ke rumah sakit, harus langsung ke UGD atau poli bedah anak. Nah yang lain adalah yang sering pada anak adalah hernia dok. Hernia itu adalah benjolan pada lipat paha. Biasanya kalau benjolannya itu tidak bisa dapat masuk kembali, nah itu jadinya dia nanti ususnya bisa busuk. Nah, jadi kalau udah ada benjolan yang anaknya ngeluhnya sakit terus di benjolannya itu jangan ragu-ragu lagi, langsung datang ke rumah sakit. Antara lain itu dok. Oke. Nah kalau operasi jenis pembedahan yang boleh ditunda selama masa pandemi ini kira-kira apa dok yang masih boleh ditunda gitu? Ya. Jadi kalau ditunda, nah seperti tadi ya, jadi prinsipnya kan kalau yang emergensi biasanya ada keluhan dok pada anaknya. Yang keluhan paling sering adalah rasa sakit. Nah tentu berbeda kalau yang elektif atau ditunda itu biasanya yang sedikit banyak tidak menyebabkan keluhan pada anak. Misalnya ada benjolan di leher,
tapi anaknya nggak merasakan sakit, benjolannya tidak bertambah besar, tidak berwarna merah, tidak nyeri bila ditekan gitu ya. Nah itu mungkin masih bisa dilakukan penundaan. Atau misalnya kan paling sering nih masa liburan anak-anak ingin disunat gitu ya dok ya. Nah kalau dia tidak ada keluhan infeksi saluran kemih gitu ya, mungkin juga kan orang tuanya agak kerepotan kalau mau ke rumah sakit, belum lagi work from home segala macam. Nah pipis itu masih lancar-lancar ya pipis masih lancar. Nah tidak pandemi juga mungkin itu bisa di planning, oh kapan nih waktu yang enak untuk dilakukan sirkumsisi atau sunat, kecuali pipisnya udah nggak bisa, udah sakit atau nggak bisa kencing atau ada keluhan, nah itu lain kata, harus langsung disunat emergency. Gitu, dok. Ada kriteria lama maksimal penundaan nggak dok? Misalnya sebulan, 2 bulan atau itu masih nggak apa-apa gitu kira-kira? Ya, jadi kalau untuk waktu dok ya, jadi misalnya kasus apa yang bisa ditunda 1 minggu, 2 minggu, beberapa bulan, itu biasanya masing-masing kasus beda-beda dok. Tapi kalau untuk ditunda rata-rata itu dari mulai 1 minggu sampai beberapa bulan dok. Gitu, itu masih bisa ditolerir ya, asalkan tidak ada yang tadi, tidak ada perubahan, misalnya tiba-tiba benjolannya jadi berwarna merah, tiba-tiba jadi sakit, tiba-tiba jadi nyeri gitu kan. Nah itu ya berarti itu sudah indikasi oh yang nggak bisa tunda lagi, itu stop, tunda, langsung dibawa ke rumah sakit gitu dok. Mengenai untuk rumah sakit sekarang ini ya dok, kita sudah melakukan prosedur pencegahan telah dilakukan. Jadi kalaupun pasien dalam kondisi yang misalnya emergensi ataupun mungkin masih ragu ini emergensi atau tidak, itu nggak usah takut lagi datang ke rumah sakit. Betul. Karena kita sudah melakukan screening seluruh pasien dan pengunjung, terus kemudian kita udah pisah ruang perawatan COVID, ruang perawatan biasa, bahkan mungkin di poli aja kita sudah memisah-misahkan antara yang infeksi dan non infeksi. Jadi saya berharap nggak perlu takut lagi untuk datang ke rumah sakit, daripada mungkin ada ibu nih ragu nih, dokter bisa bilang misalnya emergensi atau tidak kan, kita nggak tahu ya, kadang-kadang ya, masih bingung. Lebih baik bawa aja segera karena rumah sakit kita sudah melakukan pemisahan. Iya, jadi memang di rumah sakit mitra keluarga memang sudah dipisahkan ya dok, poli yang infeksi sama non infeksi ya, jadi aman lah intinya seperti itu. Asal kita ikuti prosedurnya. Iya. Dok, apakah anak-anak nih lebih rentan nih terhadap virus mengenai COVID-19? Sehingga kalau misalnya operasi pada anak dilakukan di masa pandemi, mungkin nggak si anak tadinya misalnya yang nggak tertular jadi tertular gitu loh? Iya. Jadi memang secara teoritis ya dok, empiris gitu ya, jurnalnya atau bukti secara bakunya itu belum ada dok gitu ya, maksudnya textbooknya bagaimana gitu, tapi sudah banyak jurnal-jurnal yang dikeluarkan. Itu kan juga kita bisa lihat data ya, di seluruh dunia dewasa lebih banyak yang terkena daripada anak. Betul. Jadi ada beberapa jurnal, salah satunya adalah yang menyebutkan kalau di saluran pernafasan anak itu reseptornya berbeda dengan dewasa. Jadi dia reseptornya itu lebih rendah untuk merespon si virus COVID-19 ini, sehingga sebenarnya anak kalau kena virus itu jadinya gejalanya justru lebih ringan dok, dan lebih tidak rentan terkena sebenarnya gitu, jadi lebih aman intinya. Lebih aman, ya. Tetapi dok kan anak-anak itu dia berbeda dengan dewasa, mereka belum mengerti bagaimana physical distancing gitu ya, masker pemakaian yang benar mungkin bagaimana, atau mungkin suka lupa menyentuh wajah atau main kotor-kotor gitu ya, jadi mungkin itu yang harus kita jaga dok. Tapi sebenarnya anak angkanya sih di seluruh dunia itu lebih tidak rentan, jadi lebih sedikit untuk terkena COVID-19 atau malah tidak beresiko untuk terkena begitu. Prosedur khusus ada nggak dok? Perlu dipersiapkan nggak kalau seorang anak misalnya terpaksa nih harus operasi gitu ya, terutama di masa pandemi COVID-19 gitu loh. Ada prosedur khusus yang perlu dipersiapkan? Jadi kalau prosedur khusus dok ya, ini saya bahas detail ya dok ya. Itu yang harus dilihat adalah yang pertama dibedakan anak ini kena COVID-19 atau tidak, gitu dok. Nah yang kedua yang harus dilihat adalah jenis operasinya, operasi elektif atau emergensi. Nah yang ketiga adalah sarana prasarananya untuk para orang tua. Jadi juga dilihat rumah sakitnya dok, tempat mau melakukan operasi.
dokternya dan para medisnya. Nah, kita lihat yang pertama ya. Misalnya anak COVID-19 atau tidak COVID-19. Jadi harus dilakukan screening dulu, Dok. Screeningnya itu tentu untuk membuat dia menjadi lebih aman untuk menjalankan tindakan operasi. Apalagi tadi kan kalau misalnya dia kriteria operasinya adalah operasi emergensi. Jadi walaupun dia COVID-19 atau non-COVID ya harus dilakukan. Misalnya emergensi tetapi anaknya sudah dilakukan screening ternyata positif, Dok, COVID-19. Yang kita harus lakukan adalah selama perjalanan melakukan operasi itu harus dipastikan kalau tindakan operasinya aman, sehingga dia juga tidak menularkan kepada misalnya orang tuanya atau misalnya pasien lain gitu ya, Dok. Dan juga menjaga imun tubuhnya, karena kan kalau COVID-19 kan imun tubuhnya rendah, Dok. Jadi jangan sampai dia karena operasi imun tubuhnya malah makin rendah, nanti beresiko setelah operasinya begitu. Nah, kemudian juga rumah sakit tentunya yang ideal adalah harus menyiapkan, Dok, sarana prasarananya untuk menangani COVID-19. Jadi misalnya kamar operasinya udah sesuai dengan kriteria COVID-19 gitu ya. Para medisnya juga seperti di mitra keluarga. Jadi kalau itu sudah semuanya sesuai, biasanya sih aman-aman aja, Dok, gitu. Kira-kira, Dok, ada nggak cara untuk mempercepat pemulihan anak pasca operasi nih, Dok? Yang COVID atau non-COVID, Dok? Yang secara umum, Dok? Ya, secara umum lah. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak tentu untuk mempercepat pemulihan operasi ya, itu yang pertama adalah tentu makan yang bergizi, Dok ya, banyak minum vitamin. Nah, kemudian sih kalau pada anak tuh kadang-kadang kan dia belum apa-apa udah pingin main, Dok, keluar rumah gitu ya, terus kemudian main sepeda, main sama temennya. Nah, kadang-kadang kalau ada luka operasi, lukanya suka kotor, Dok. Nah, biasanya sih saya ke orang tua yang paling penting diingatkan itu, yang penting dijaga lukanya agar kering gitu ya, Dok. Jadi dia penyembuhannya bisa lebih cepat gitu. Tidak ada perbedaan sih, Dok. Nah, kalaupun dia COVID-19 misalnya tentu juga selain itu seperti yang kita udah tahu ya, Dok, ya dia harus tidak keluar rumah ya, diisolasi dulu mungkin ya, tidak ketemu sama teman-temannya dulu gitu ya. Dan mungkin kalau memang positif COVID-19 baiknya alat makan, alat mandinya itu khusus, jadi nanti orang rumahnya juga resiko tertularnya jadi lebih rendah gitu, Dok. Oke, sebentar, Dok, ada pertanyaan. Boleh. Apakah ini IG Herlinda, apakah aman sunat selama masa pandemi ini? Apakah anak yang akan disunat diharuskan rapid test atau PCR test? Itu pertanyaannya, Dok, dari IG Herlinda. Ya, jadi biasanya sih setiap rumah sakit atau tempat klinik gitu ya, Dok, memang prosedurnya kan beda-beda. Itu semuanya diatur dari rumah sakit masing-masing. Nah, karena mitra keluarga sendiri udah melakukan sistem yang sangat baik agar terpisah pasien yang beresiko COVID dan pasien yang sehat, dan juga ada jalur sendiri-sendiri ya, Dok, dari mulai masuk rumah sakit sampai operasi sampai perawatan sampai pulang. Nah, jadi udah berbeda yang resiko COVID sama yang sehat. Nah, bila ingin disunat dan pasiennya anaknya itu tentu sehat, tentu kan dia harus mendapatkan jalur kamar rawat yang benar-benar bersih, jadi terjamin nggak akan tertular COVID-19. Nah, untuk itu memang diperlukan screening supaya jadi jelas kalau anaknya sehat, dan juga ibunya juga nggak usah khawatir kan anak saya udah dites nih, rapid test sehat, jadi nanti pas keluar juga pasti anak saya sehat juga, nggak mungkin ketularan, orang anak saya juga kan semua prosedurnya prosedur yang sehat. Jadi memang untuk screening dan mendapatkan prosedur yang terbaik gitu ya, memang harus dilakukan screening rapid test gitu, Dok. Kalau untuk yang PCR sendiri, Dok, PCR apakah perlu dilakukan juga PCR? Kalau PCR biasanya kan kita ada metode screeningnya kan juga awalnya kan dari anamnesa gitu ya, Dok ya, apakah ada gejala gitu ya. Kemudian kan misalnya mau tindakan kecil misalnya sunat kan harus ada cek lab. Misalnya limfositnya normal, tidak infeksi, tidak ada gejala, biasanya sih cukup rapid aja, Dok. Ya. Okay. Tapi kalau dicurigai misalnya ada panas badan gitu ya, biasanya sih dokter bedah anak atau mungkin dokter yang lain juga sama
pasti yang disuruh PCR juga untuk PCR memastikan juga. gitu. Oke. Karena yang paling penting ortu harus tahu kalau itu juga untuk keamanan gitu dok sebenarnya. Jadi dokter juga sesuai indikasi, bukan semuanya rapid, semuanya Berarti PCR gitu. aman untuk pasien juga, aman Iya untuk dokternya betul. juga. Dan orang tua juga jadi nggak khawatir kan, oh jangan-jangan saya habis ke rumah sakit ketularan nih. Kalau udah Oke. cek kan ya aman gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dok nih dari IG Adam Makpisto. Ya. Dok, tapi kenapa sih dok di Indonesia rasionya cukup tinggi tuh katanya sesuai data IDAI? Ya. Oke, jadi memang kan kalau data itu sesuai dengan statistik ya, kita mungkin bukan hak saya juga untuk menjawab di sini ya dok, kalau udah menyangkut tentang berbagai negara di dunia ya. Mungkin kan kita kan sosialnya atau society-nya kan kebiasaannya tentu berbeda ya dok, satu negara dengan negara yang lain gitu ya. Memang kan untuk penularan COVID-19 ini yang kita tahu kan memang dia kan dari bagaimana dari saluran pernafasan. Mungkin kan anak-anak di Indonesia masih sering berkumpul dengan teman-temannya gitu ya, mungkin belum paham benar semua masyarakat bagaimana menggunakan masker yang benar ya, bagaimana untuk kebersihan tangan atau tidak mengusap-ngusap muka anak-anak gitu ya. Jadi itu juga kita nggak bisa disamaratakan seluruhnya gitu. Oke. Pertanyaan kemudian dari IG Putri Yunisa Pohan, dok, apakah anak-anak yang terkena atau positif COVID menunjukkan tanda-tanda gejala seperti orang dewasa? Ya, jadi pada prinsipnya sih yang tadi saya bahas pertama ya, karena reseptor di saluran pernafasannya berbeda. Jadi kalau anak terkena COVID-19 biasanya gejalanya lebih ringan dok gitu. Tapi kalau ada gejala tentu gejalanya sama, yaitu misalnya gejala di saluran pernafasan ya. Jadi mungkin ya batuk-batuk dan sesak nafas itu yang utama gitu dok. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan dari FB Mika Bekasi Timur, Sylvia Sinata, kapan sih dok anak-anak boleh masuk sekolah setelah operasi usus buntu? Oh oke. Jadi kalau masuk sekolah ya biasanya kan operasi usus buntu ada dua dok. Jadi yang konvensional yang di open kita istilahnya, atau laparoskopi. Kalau laparoskopi kan lukanya lebih kecil. Biasanya sih kalau anak sudah bisa berjalan dengan baik gitu ya dok, melakukan aktivitas normal, misalnya jalan ke kamar mandi tidak ada keluhan, kemudian lukanya kering, bisa makan dengan baik gitu ya. Nah itu bisa masuk sekolah rata-rata 1 minggu dok. 1 minggu ya? 1 minggu. Jadi biasanya 1 atau 2 hari bed rest, 3 hari boleh belajar ke kamar mandi, makan bebas gitu ya. Nah 1 minggu biasanya luka udah kering, boleh tuh keluar rumah, misalnya mau ke mall biar happy gitu ya. Bukan di zaman pandemi ya maksudnya. Nah kemudian juga bersekolah, biasanya 1 minggu udah boleh. Iya. Soalnya nanti kan nggak lama lagi nanti anak-anak akan boleh masuk sekolah nih. Iya. Mungkin ada beberapa yang mungkin sekalian mau ada Tanya ya dok ya. Iya betul. operasi usus buntu atau gimana. Nah dok, yang pertanyaan berikutnya adalah apakah aman nih kontrol luka bekas operasi bedah anak selama masa pandemi ini? Iya. Tadi yang seperti dokter juga sudah jelaskan ya, kita kebetulan di mitra keluarga sistemnya udah bagus ya dok ya. Jadi udah dipisahkan yang mana yang beresiko dan yang mana yang sehat, maupun anak maupun dewasa ya dok ya. Kemudian juga polinya juga udah dipisahkan, poli yang infeksi dan poli yang sehat. Jadi jawabannya itu aman. Nah tapi kalau saya boleh kasih saran, tentu kita juga tidak boleh lupa prosedur yang harus kita lakukan untuk lebih menjaga keamanan lagi. Yaitu yang pertama adalah pakai masker dok. Ya, jadi kalau mau kontrol ke poli bedah anak nih, mau ke kontrol ke poli saya misalnya ya, saya biasanya minta orang tuanya perjanjian dulu dok. Jadi ke rumah sakit waktunya quick in quick out, nggak kelamaan nunggu gitu ya dok. Tahu nih dokternya nggak lagi operasi gitu ya. Pokoknya satu, jadi perjanjian. Yang kedua adalah gunakan masker orang tua dan anaknya dok. Kecuali bayi ya dan anak di bawah 2 tahun nggak boleh pakai masker dok. Biasanya pakai stroller itu dibatasin aja pakai plastik dok. Gitu. Nah kemudian juga kalau bisa yang nganter jangan banyak-banyak dok. Jadi 1 orang aja gitu ya. 1 orang aja yang nganter, jadi juga sehat. Nah kemudian yang selanjutnya saran saya pakai baju tangan panjang dok. Jadi mungkin nanti kan pulang langsung buka baju, langsung mandi gitu dok. Kalau bisa habis dari rumah sakit langsung pulang, jangan jalan-jalan dulu makan kemana atau beli apa, enggak, langsung pulang langsung mandi jadi bersih gitu dok. Kita ada namanya telekonsultasi rumah sakit mitra keluarga, menginfokan jadwal telekonsultasi dokter Wanka nih. Nah mungkin kalau misalnya seperti kayak tadi pos operasi memang agak sulit ya dok kalau pasien itu nggak dibawa.
Tapi Ya, karena ada luka barangkali ya, Dok, ya. mungkin pasien mungkin bisa telekonsul tanya-tanya atau mungkin kan masih kelihatan ya nanti ya dok di telekonsul itu, atau misalnya orang tuanya lagi belum sempet dok misalnya ya belum sempet, jadi misalnya rumah mungkin sakit ya itu kan bisa di video sebenarnya ibu ya, jadi ibu mungkin bisa telekonsul sambil kasih lihat apa bekas luka anak atau apa itu bisa. Ya jadi memang sebenarnya sih selama ini saya juga memberikan nomor telepon ke orang tua dok, cuma telekonsul itu atau telemedicine ini sebenarnya lebih baik karena kan dia berhubungan jadi bisa memberikan obat gitu ya dok ya. Betul. Jadi kalau misalnya memangnya dokter perkirakan oh ini dikasih obat dulu, ibu mungkin betul, bisa diresepin. Diresepin jadi lewat dosisnya secara tepat gitu ya. Jadi dipergunakan juga. Jadi kalau misalnya belum sempat ke rumah sakit, boleh tahapan pertamanya coba kita konsultasi dulu lewat telemedicine gitu dok. Oke. Saya jelaskan mengenai telekonsultasi. Ibu sebaiknya mengetik hai ya dengan tanda kutip terus kirim ke 0822 1000 8080. Saya ulangi, kirim ke 0822 1000 8080. Nah, jadwal telekonsultasi Bekasi Timur Dr. Wanka itu Selasa pukul 15 sampai dengan 17, Kamis pukul 8 sampai dengan 10, Jumat pukul 10 sampai dengan 12. Jadwal untuk telekonsultasi Kelapa Gading Senin sampai dengan Jumat pukul 15 sampai dengan 16. Yang agak sulit diingat mungkin yang Bekasi Timur ya dok, karena variasinya banyak. Jadi sekali lagi saya bacakan Selasa pukul 15.00 sampai dengan 17.00, Kamis pukul 8 sampai dengan 10, Jumat pukul 10 sampai dengan 12. Ya nanti atau kalau bingung tinggal tanya aja ya dok ya di ini ya apa namanya di tadi di yang hai itu ya. Atau tanya ke informasi biasanya juga bisa sih. Oke. Ya. Dok, pertanyaan yang berikutnya adalah cara terbaik social distancing dengan anak gimana nih? Sedangkan anak-anak yang sedang masa pemulihan setelah operasi, terutama jika anak terjangkit COVID-19 nih, agak sedikit susah nih kalau untuk anak-anak ya. Ya jadi biasanya kalau anak itu memang kalau memang dia beresiko terkena COVID-19 atau ada gejala ya dok, biasanya sih sebaiknya dilakukan screeningnya dua-duanya dok. Anaknya sama orang tuanya. Ya mungkin nggak harus semua keluarga ya, tapi kan satu misalnya ibunya gitu ya, yang tiap hari mungkin menjaga dia gitu ya. Nah kalau misalnya sudah positif COVID-19, nah seperti yang tadi mungkin mamanya itu menggunakan masker dok. Yang pertama ya, mamanya menggunakan masker karena kan kita kalau ngomong ke anak-anak kan kalau dia tidak paham juga nggak bisa ya dok. Belum disuruh physical distancing, taunya udah nemplok lagi gitu ya dok, minta gendong gitu misalnya ya. Nah itu dok, anak umur kurang 2 tahun apakah memang wajib harus pakai masker dok? Anak umur kurang dari 2 tahun. Ini agak sulit nih soalnya kalau 2 tahun kan pakai masker nggak bakal. Iya, jadi memang kalau teorinya juga dok di jurnal itu dari bayi baru lahir sampai umur 2 tahun tidak boleh menggunakan masker dok. Karena epitel saluran pernafasannya berbeda. Dikatakan kalau ditutup pakai masker itu asupan oksigennya berkurang dok. Jadi tidak boleh ya ibu-ibu ya, dilarang ya bayi sampai anak umur 2 tahun. Nah bagaimana jadi cara pencegahannya? Bisa menggunakan shield atau plastik ya, atau yang sejenis face shield, atau biasanya kalau didorong di stroller itu strollernya ditambahkan plastik dok. Plastik. Nah kalau misalnya ibunya yang menggendong atau misalnya ada neni gitu ya, nah itu ibunya yang menjaganya yang menggunakan masker dok. Gitu. Jadi kayak tadi kan misalnya kan tadi kan pertanyaan sebelumnya kan COVID-19 gimana ibunya physical distancing tapi dia mau jagain habis operasi gitu kan dok. Ibunya harus pakai masker. Nah kemudian anaknya kalau bisa di rumah tentu tidak pergi-pergi dulu ke tempat lain ya, ke keluarga lain, mungkin hanya dijagain dengan orang tuanya saja dok di rumahnya. Jadi terbatas gitu dok pertemuan dengan orang lainnya, hanya dengan orang tuanya yang merawat. Kemudian kalau bisa itu dipisahkan alat makan dan alat makannya sama bajunya mungkin dok ya. Jadi biar mengurangi resiko penularan terhadap yang lain. Nah jangan lupa juga agar sembuh dengan cepat karena kan walau bagaimanapun kan COVID-19 ini kan virus ya dok ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan imun tubuh. Jangan lupa jadi anaknya selalu makan yang bergizi, minum vitamin, banyak minum air putih dan juga tidur yang cukup.
pasti nanti juga si COVID-19 ini kalau kita melakukan semua prosedur itu pasti dia kalah dok, jadi dia akan sembuh juga gitu. Jadi nggak usah khawatir ya ibu-ibu ya, nggak usah terlalu over worry. Ini ada pertanyaan tadi dari IG Javas Cake Order. Tadi kita udah jawab ya, Dokter Wanka ada jadwal telekonsultasi kah dok? Nah tadi saya sudah sebutkan kembali kali dok ya, mungkin agak sedikit yang terutama yang di Bekasi Timur itu jadwal telekonsultasi Bekasi Timur, saya ulangi lagi, Selasa pukul 15 sampai dengan 17, Kamis pukul 8 sampai dengan 10, Jumat pukul 10 sampai dengan 12. Nah mengenai pos operasi nih dok, ada pertanyaan dari IG Javas Cake Order lagi. Dokter Wanka, kalau habis operasi nanti bisa ke dokter atau perawat datang ke rumah untuk lihat operasi dan perawatannya dok? Katanya bisa nggak dokter home care jadi istilahnya? Iya. Jadi sebenarnya kalau habis operasi itu kan kita kendalanya kan menggunakan, kalau mau ganti luka kan dengan alat steril ya dok ya. Jadi kalau alat steril itu biasanya paling baik adalah dilakukannya di rumah sakit. Kenapa? Karena dia sudah ada prosedur sterilitas dari alat. Kalau misalnya kita asal ganti perban aja gitu ya, nggak pakai alat steril, ditakutkan nanti malah saya menyebabkan infeksi gitu dok. Kalau home care ya? Iya kalau home care gitu. Sedangkan kan kalau di polinya sendiri sudah dijamin tempatnya steril, kemudian alatnya juga steril, sarung tangannya segala macam itu udah ada prosedurnya lah dok ya. Jadi sterilitasnya terjamin. Jadi kalau saya sih tidak menyarankan, tetap ke poli gitu dok. Daripada beresiko lagi kan untuk infeksi gitu luka. Ya. Nah untuk pertanyaan Javas Cake Order, selama masa pandemi COVID memang kita penunggu dibatasi 1 orang penunggu. Jadi mungkin bapak atau ibu bisa hubungi ke customer service di Bekasi Timur di nomor 0811 8444 462 melalui WA. Jadi mungkin kayak tadi mungkin takut untuk bawa atau mungkin bisakah dokter home care. Jadi bisa nanya-nanya ya dok ya di customer service-nya ya. Iya betul. Jadi silakan hubungi customer service kita di nomor 0811 8444 462 melalui WA. Kemudian ada pertanyaan lagi dok dari IG Kurniawati, dok apakah aman jika dilepas pen pada masa COVID? Jadi mungkin dia pasang pennya sebelum masa COVID, sekarang nih mungkin masih ragu-ragu apakah lepas atau tidak di masa-masa pandemi ini. Ya, jadi biasanya sih setahu saya ya, mungkin lebih tepatnya ditanyakan ke dokter ortopedi ya. Jadi kalau pasang pen itu kan juga ada masanya dok ya. Kalau misalnya dia kelamaan biasanya nanti dia jadi fibrosis atau ada komplikasi lebih lanjut gitu. Jadi memang ada timingnya kan, pasti sudah diberitahu sama dokternya ini di off-nya berapa bulan misalnya gitu kan dok. Nah kalau tadi pertanyaan ibu tentang keamanan juga, tentu saja kalau di Rumah Sakit Mitra Bekasi Timur itu aman karena kita sudah ada sistemnya untuk screening, di mana screeningnya itu nanti akan menjamin selama tindakan dari konsultasi, tindakan kemudian perawatan itu juga di jalur yang aman atau di tempat yang bersih. Jadi tapi harus dilakukan screening dulu. Tadi kan mungkin dilakukan rapid atau mungkin dilakukan pemeriksaan darah dulu. Jadi tidak perlu khawatir. Tapi tetap tahap pertama konsultasi dulu ke dokter yang memasang pen ya dok ya. Karena beliau pasti yang paling tahu. Ya, gitu. Mungkin dengan high telekonsultasi. Ya betul, bisa dilakukan juga ya. Atau ke customer service tadi bisa bertanya ibu atau bapak mengenai masalah-masalah apakah misalnya saya harus bawa anak atau tidak ke rumah sakit. Betul. Itu bisa awal-awalnya telekonferensi dulu gitu ya, ngobrol-ngobrol sama dokternya gitu ya. Nanti kalau memang harus dibawa ke rumah sakit banget baru janjian gitu dok. Dok, pertanyaannya lagi, apakah pemberian ASI pada anak balita selama pemulihan pasca operasi dapat dilakukan seperti biasa atau ada metode khusus misalnya tidak diperbolehkan minum susu tertentu? Setahu saya di jurnalnya sih nggak ada pembatasan ya dok ya. Cuman mungkin kan kalau misalnya melakukan pemberian ASI tentu yang pertama harus dipastikan kebersihan puting ibunya gitu ya dok ya. Terus mungkin ibunya bisa menggunakan masker. Terus bajunya misalnya mau menyusui jangan baru jalan dari pulang ke rumah belum ganti baju udah langsung nenenin gitu ya. Kan tentu itu juga berisiko. Jadi sih intinya mungkin kita balik lagi ke
prosedur menjaga kebersihan kali ya dok ya. Iya. Jadi untuk mencegah si COVID-19 ini menghampiri keluarga dan anak-anak kita, pastinya juga prosedur kebersihan yang harus diutamakan ya, juga untuk pemberian ASI ini gitu dok. Ya, jadi tadi mengenai pertanyaan apakah misalnya anak terjangkit COVID-19 terus kemudian dioperasi, tetap boleh ditunggu kan dok sama orang tuanya, boleh didampingi oleh orang tuanya? Ini juga banyak nih yang tanya ke saya nih, aduh dokter gimana nih kalau anak saya COVID-19 nggak boleh ditemenin, ngamuk-ngamuk deh gitu ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan dok, biasanya tuh kita ada prosedurnya boleh ditemani satu orang tua, kemudian orang tuanya juga di screening, jadi sama-sama rapid misalnya gitu ya. Aman ya. Nah biasanya sih memang kita sudah ada prosedurnya, nanti boleh ditemani orang tua. Nah kalau memang dia COVID ya tempatnya khusus dok. Jadi kalau kita sebut misalnya secara medis sebutnya mungkin isolasi ya. Jadi nanti tidak bertemu dengan pasien yang lain gitu ya. Tapi boleh di dalam ruang isolasi itu anaknya ditemani sama ibunya. Cuman ya nggak boleh satu keluarga gitu ya dok. Cuman satu aja gitu, satu orang tuanya. Tapi tetap gitu. Ya nanti ibunya tetap harus dilakukan rapid test juga ya dok? Ya ibunya dilakukan rapid test, maksudnya kan juga untuk keamanan. Jadi ibunya juga tahu kan dan pastikan resikonya sudah tahu. Nah tentu juga yang tadi kan biasanya kalau bisa mamanya tetap menggunakan masker gitu ya. Karena memang walaupun gimana dok, kita juga kan kalau anak-anak kan beda sama dewasa ya dok ya. Kalau setelah operasi itu yang harus kita perhatikan adalah kalau bisa jangan sampai anaknya trauma gitu dok. Jangan sampai anaknya stres. Jadi kita juga harus memberikan kenyamanan kepada anaknya sehingga dia nggak seumur hidupnya, waduh memorinya habis operasi nih di sini nih takut gitu ya. Apalagi kalau ibunya nggak ada gitu ya dok ya. Jadi tetap kita gimana pun harus mengutamakan agar dia juga kan happy, cepat sembuh, mau makan. Biasanya kan kalau happy kan anaknya jadi cepat mau makan, cepat aktivitas gitu ya, jadi bisa cepat pulang gitu ya. Nah tentu dia tidak boleh stres gitu ya, jadi harus nyaman. Jadi ibunya pasti boleh nemenin anaknya gitu dok. Nah tadi dokter mungkin sudah memberikan ya tips dan trik yang harus diingat saat orang tua membawa anak ke rumah sakit. Berbedakah dengan bayi dok? Ya jadi yang tadi ya untuk membawa anak ke rumah sakit untuk konsultasi, mungkin saya ulang lagi ya dok ya. Yang pertama adalah kalau bisa, kalau dokternya udah pernah konsultasi sebelumnya, baiknya itu bikin appointment atau perjanjian, jadi tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama nunggu ya. Tidak terlalu lama nunggu. Biasanya kalau appointment tuh nanti kan sistemnya di Mitra Keluarga kan udah bagus dong. Jadi nanti dibilangin kan, oh ya ibu datang jam segini gitu kan. Nah, jadi enak, udah datang langsung ke poli. Ya yang kedua adalah menggunakan masker untuk ibunya ya dan anaknya di atas umur 2 tahun. Misalnya 0 bulan atau baru lahir sampai dengan umur 2 tahun, bagusnya di dalam stroller. Jadi jangan digendong aja dok gitu, jangan digendong kan gitu, enggak. Kalau bisa sih di dalam strollernya ya, terus ditutup pakai plastik. Ya, jadi kan dia aman pasti kan dok, dalam stroller itu dia nggak ada udara atau kemungkinan terkena virusnya sangat-sangat rendah gitu. Tidak menggunakan masker untuk bayi dan anak di bawah umur 2 tahun. Karena saluran pernafasannya berbeda, epitelnya berbeda. Kalau ditutup ditakutkan konsumsi oksigennya berkurang dok. Jadi lebih baik hanya dibatasi aja gitu strollernya oleh plastik gitu. Jadi anaknya juga nyaman, nggak merasa sesak gitu dok. Sering sih yang saya beritahu seperti itu sama orang tua, karena sering juga dulu saya lihat gak pakai stroller dok, digendong-gendong aja gitu, ditutupin kain. Nah tapi kan kain itu kita nggak tahu ya kainnya kan apakah kotor, menyentuh apa, jadi mendingan di dalam tempat tidur itu dalam stroller gitu. Iya, saya simpulkan jadi untuk operasi terutama bedah anak pada masa-masa pandemi ini, terutama untuk yang kasus yang emergensi itu silakan. Jadi ibu atau bapak nggak perlu takut. Untuk yang emergensi memang harus dilakukan. Tapi kalau untuk yang elektif atau apa mungkin ya masih timbang-timbang. Dan kalau misalnya bapak atau ibu ragu, ini kira-kira masuk kita kadang-kadang orang yang nggak tahu ya dok, nggak tahu ini emergensi apa bukan gitu. Betul. Kan prinsipnya bisa melakukan telekonsultasi atau konsultasi ke poli ya dengan dokter Wanka.
telekonsultasi juga mungkin kalau masih takut boleh silakan. Iya. Jadi ditanya dulu ini kira-kira gimana nih dok, perlu dibawa atau tidak ke rumah sakit. Iya, jadi jangan ragu-ragu konsultasi lah intinya begitu. Nanti mungkin setelah konsultasi kan lebih jelas gitu kan dok keadaan anaknya bagaimana, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi memang untuk operasi yang emergensi kita harus segera lakukan. Jadi jangan takut karena Rumah Sakit Mitra Keluarga itu sudah melakukan pemisahan antara poli yang infeksi dengan non infeksi. Jadi ibu atau bapak nggak perlu takut lagi untuk bawa anak-anaknya untuk datang ke poli ya dok ya. Ya. Untuk jadwal praktek poli dokter Wanka Selasa untuk di Mika Bekasi Timur, Selasa pukul 12 sampai dengan 15, kemudian Kamis pukul 11 sampai dengan 13, Sabtu pukul 8 sampai dengan 11, jadwal praktek poli di Mika Kelapa Gading, Senin Kamis pukul 9 sampai 14, Selasa jam 9 sampai dengan 12, Rabu 17 sampai dengan 20, Sabtu 11 sampai dengan 17. Ini yang agak sulit kayaknya ngingetnya nih dok. Ya pokoknya tanya ke informasi aja lah nanti kalau mau janjian ya. Oh, bentar dok, mungkin ada lagi. Ya, dari IG Sylvia Hema Devi ada pertanyaan lagi nih dok. Dokter Wanka, apakah anak-anak setelah operasi boleh aktif bermain? Nah itu tadi mungkin. Oh iya. Ya jadi operasi jenis yang jadi kan operasi kan ada banyak ya Bu ya, ada mulai operasi yang paling sederhana sampai mungkin operasi yang kompleks. Pada prinsipnya sih kalau lukanya sudah kering itu boleh Bu main-main gitu ya, tapi kalau lukanya belum kering ya tentu dijaga dulu agar tidak terlalu aktif pergerakannya. Mau anak mau dewasa sama seperti itu dok ya. Jadi kan kalau terlalu aktif takutnya kan nanti jahitannya ada gangguan. Tapi kalau lukanya udah kering itu biasanya boleh bermain aktivitas bebas. Nah biasanya sih seringnya itu luka kering sesuai teorinya itu 7 hari sampai 10 hari dok. Jadi di atas 2 minggu biasanya sih udah boleh main bebas dok. Gitu. Kita ngambil cut off point-nya kan rata-rata 7 sampai 10 hari ya. Intinya di atas 14 hari lah udah boleh dia kan aktivitas keluar rumah, sekolah, main-main udah boleh gitu. Nah, ini untuk yang anak-anak di bawah umur 2 tahun ya, Dok. Iya. Saya kebetulan masih punya cucu di bawah umur 2 tahun. Jadi dokter kayaknya muda sekali, kayaknya nggak mungkin nih punya cucu nih. Iya. Jadi saya berpikir nih gimana caranya kalau ya kejadian misalnya operasi atau apa. Kelihatannya sih nggak bisa tuh kalau disuruh diam, aktivitas suruh duduk atau diam berbaring, agak sulit tuh dok. Gimana caranya nih dok? Untuk yang anak-anak di bawah umur 3 tahun ke bawah lah, 3 tahun. Iya. Gitu loh. Caranya kan dokter tadi bilang setelah operasi boleh aktif nggak? Ya kalau anak-anak umur yang udah ngerti mungkin dia oke lah. Nggak dikasih tahu nggak bakal main-main aktif ya. Tapi kalau untuk yang anak di bawah 3 tahun gimana caranya nih? Iya. Jadi kan kalau bayi sampai umur 1 tahun kan biasanya kan dia belum bisa lari ya dok. Maksudnya belum bisa jalan ya. Jadi di di tempat tidur aja masih misalnya umumnya orang tua udah ya udahlah gitu ya. Paling yang ditanya ke saya boleh tengkurap nggak dok? Bisa boleh merangkak nggak? Boleh gitu ya dok. Nah memang yang paling sulit yang paling kita perlu usaha yaitu adalah toddler ya 1 sampai 5 tahun karena mungkin komunikasinya kan kalau sama anak toddler mungkin berbeda ya dok ya. Jadi biasanya sih yang harus dibatasi kan yang tadi saya bilang aktivitas bebas itu kan kalau dewasa tuh setara dengan olahraga dok atau aktivitas berat gitu dok. Jadi seperti naik sepeda, monkey bar gitu ya dok, olahraga gitu ya. Itu yang di atas 2 minggu. Tapi kalau aktivitas yang normal, aktivitas dia lari-lari, ya itu yang dalam rumah itu biasanya di atas 3 hari itu udah aman dok gitu. Jadi biasanya dibatasi aja, jangan keluar rumah, jangan naik sepeda, jangan bertemu sama temannya. Kalau bertemu sama temannya kan mungkin jadi heboh, ponjok-ponjokan gitu ya. Selama dia hanya di rumah main-main kan mungkin kan kalau di rumah kan nggak terlalu ekstrim lah ya dok ya, lari-lari kan bisa dijagain gitu ya. Itu sih udah aman gitu. Yang penting dia nggak ada gerakan-gerakan yang setara dengan olahraga berat gitu dok. Oke. Gitu. Iya dok, ada pertanyaan lagi dari IG Azul Forest.
Dok, kan tadi kan di bawah umur 2 tahun kan kita nggak boleh kasih dia masker. Apakah bayi boleh menggunakan face shield untuk menghadapi ini? COVID-19. Nanti mungkin gini, jadi pertanyaannya kan kita nih sudah mau ke arah new normal nih. New normal. Oke, ya. mungkin yang mereka, lagi hit sekarang ya tagarnya ya, mereka new normal. mau bawa bayinya Ya. atau itu ya paling tidak ke mall lah Ya, atau betul, itu. Nah, itu ya. boleh menggunakan face shield nggak, Dok? Ya, jadi intinya sih kan kalau kita lihat dari penyebaran COVID-19 ini adalah dari saluran nafas ya, Dok ya. Di saat si yang sakit itu berbatuk ya, Dok ya. Jadi mungkin yang pertama ya tadi kan kita harus perhatikan adalah jaga jarak. Jadi selama kita berjarak dengan orang yang penderita COVID ya kemungkinan besar ya kita tidak tertular. Jadi face shield itu adalah salah satu usaha kan supaya agar bayi atau anak virusnya itu tidak mencapai ke hidungnya gitu kan, Dok. Hidung atau mulutnya gitu ya. Jadi kalau dari pendapat saya pribadi ya tentu tidak ada salahnya menggunakan face shield gitu untuk bayi atau anak-anak. Maka kalau anak balita mungkin langsung copot ya, Dok ya. Susah ya. Maka kalau bayi mungkin masih nurut ya. Jadi boleh digunakan face shield. Itu lebih aman dibanding masker. Karena tadi kalau masker dia oksigennya berkurang. Kalau bayi jadi nggak boleh, Dok, sama sekali nggak boleh. Tapi kalau face shield itu boleh, sangat diperbolehkan. Cuman mungkin gitu. saya sih nggak yakin ya kalau ada anak di bawah 3 tahun dikasih face shield langsung copot buang lagi. Masker juga dibuang gitu ya, Dok. Agak susah memang. Iya. Jadi ya silakan aja sih kalau dibiasakan atau mungkin dibikin face shieldnya itu agak sedikit lembut atau apa. Iya. Yang aja jelas sih boleh dan aman, tidak dilarang gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya lagi, Dok, apakah selama masa pandemi COVID-19 anak-anak boleh gabung bermain bersama teman-temannya? Sedangkan saat pandemi ini disarankan untuk physical distancing. Nah, ini emang agak sulit nih ya. Iya, Dok? jadi kalau pendapat saya pribadi sih saya tidak terlalu setuju ya, Dok ya. Karena tadi kan kita prinsip pencegahannya kan physical distancing. Kalau anak-anak belum ngerti ya, Dok ya, physical distancing ya gimana ya. Terus menggunakan masker, jangan-jangan ntar ketemu temennya maskernya tukeran lagi, Dok ya. Wah, bahaya itu ya, Dok ya, kalau maskernya tukeran ya. Yang punyanya lebih bagus ya, ada gambarnya. Iya, ya. betul. Susah itu ya. Terus kan kemudian juga belum mengerti juga anak-anak kan gimana nggak salam-salaman gitu ya, Dok, pegang-pegangan sama temennya atau menyentuh muka atau mungkin berbagi makan, Dok ya. Jadi nanti alat makannya tukeran gitu ya, Dok ya. Jadi sih saya memang tidak terlalu setuju dulu kalau anak-anak untuk bisa kumpul-kumpul gitu ya, Dok ya. Untuk bermain bersama atau sekolah yang dimana anaknya memang masih kecil dan belum mengerti prinsip tersebut gitu. Tapi mungkin kalau anak-anak yang udah mulai mengerti, mungkin di atas 5-6 tahun ke atas, kan ini kan nanti sekolah akan mulai nih, Dok. Iya. Jadi mungkin ya tetap diajarkan ya. Iya, mungkin kan kalau kita lihat TV kan di luar negeri udah mulai beradaptasi ya, Dok ya. Tapi memang saya lihat juga di TV yang udah mulai sekolah itu nggak ada anak yang kecil ya, Dok ya, yang udah besar. Jadi yang udah ngerti tuh physical distancing, bisa cuci tangan, makan sendiri, alat makannya satu, bisa dibilang tidak boleh berbagi gitu ya. Jadi mungkin kalau yang sudah paham seperti itu mungkin bisa untuk diajukan new normal ya, Dok ya. Karena kan kita nggak tahu pandemi ini sampai berapa lama ya, Dok ya. Ya, kemudian pertanyaan lagi, Dok, ada dari FB Mika Bekasi Timur, Yuri Kamala. Izin bertanya, Dok, apabila ada pasien datang dengan kondisi akut abdomen dari klinis menunjukkan gejala pernapasan, tetapi hasil rapid testnya negatif, hasil rongsen menunjukkan samar ke arah COVID, itu bagaimana operasinya, Dok? Apakah misalnya dokter operasi tapi terus kemudian menggunakan lengkap atau mungkin harus dilakukan PCR atau sebagainya? Ya, jadi akut abdomen sendiri kan nyeri pada perut ya. Jadi mungkin sudah ada peritonitis atau ada infeksi di dalamnya. Itu biasanya memang kalau yang berat anaknya sesak, Dok. Gitu ya. Memang dipengaruhi panas badan, kemudian denyut jantungnya tinggi, ya tensinya juga terpengaruh, nafasnya juga cepat. Jadi si nafas cepat itu bisa terpengaruh karena infeksinya. Nah, biasanya kita lakukan screening tadi ya, ada beberapa kriteria, bukan hanya rapid saja, kan ada laboratorium, CRP, limfosit ya, kemudian juga rapid test. Nah, biasanya sih kalau arah tesnya negatif itu operasinya sih secara normal, Dok ya, tidak dianggap COVID-19 gitu. Tapi di sini dibilang hasil rongsen menunjukkan samar ke arah COVID, Dok.
Ya, jadi kalau hasil ronsen pada anak-anak sih sangat luas dok. Biasanya itu juga anak-anak kan sering biasanya ada bronkitis gitu ya, atau misalnya ada sedikit pneumonia, apalagi kan ya namanya kita di ibu kota ya dok ya, polusi segala macam banyak. Jadi untuk anak-anak itu saya juga udah pernah sering diskusi dengan dokter anak, torak foto itu tidak spesifik dok, ya tidak dijadikan patokan. Kita harus lihat juga gimana darahnya, gimana CRP-nya, gimana limfositnya, gimana rapid test-nya ya. Kemudian kan mungkin juga gejala ya dok. Kalau toraknya fotonya katanya dia gejala ke arah COVID tapi dia tidak ada batuk, tidak ada maksudnya ke arah infeksi saluran pernafasan ya, mungkin ya itu tidak berpengaruh ya gitu. Jadi banyak kelainan di paru-paru yang gambarannya samar-samar dok gitu, bukan hanya COVID-19. Rapid lebih penting. Oke. Ini ada pertanyaan sebenarnya mungkin umum ya dok ya pertanyaannya. Jadi IG Denny Yuwantoro pertanyaannya, apakah untuk orang OTG itu tidak menunjukkan gejala terinfeksi COVID ya dok? Jadi ya yang dimaksud dengan OTG memang orang tanpa gejala. Nah ini nih yang mungkin ya sedikit Dokter Wanka jelaskan. Menjelaskan tentang OTG. Iya. Ya, jadi OTG kan singkatan dari orang tanpa gejala. Jadi memang dia tidak ada gejala. Ya, memang tidak bisa diketahui. Tetapi kan untuk tindakan kan tadi kan screeningnya sudah kita jelaskan ya dok ya. Ada rapid. Ya, bukan hanya gejala aja. Jadi kita memang secara, kalau anak-anak lebih spesifik ya, kita cek darah dulu, limfositnya bagaimana, CRP-nya bagaimana, kemudian rapid testnya bagaimana. Jadi tidak hanya melihat dari gejala. Tetapi kalau misalnya kita bertemu orang lain yang misalnya kan tadi ibu atau bapak kan khawatir, jangan-jangan dia OTG nih. Ya yang bisa kita lakukan adalah ya tadi lakukan rapid test. Ya. Salah satunya adalah dengan rapid test. Ya, dengan rapid test. Dan jadi, jangan lupa menjaga diri kita juga ya dok ya, agar terjaga. Misalnya kita tetap mau dia ada gejala nggak ada gejala, kita tetap pakai masker gitu ya dok ya, jaga jarak gitu ya, dan juga menjaga kebersihan gitu. Oke, jadi untuk pertanyaan dari IG Denny, untuk OTG itu kita memang dapat hasil dari rapid test. Jadi kalau rapid test itu memang ternyata dia positif, itu kita sebut jadi gini, dia datang dengan keluhan dengan tanpa keluhan, tidak ada gejala, tapi begitu rapid test misalnya IgM-nya positif. Nah, itu hati-hati, jadi dia adalah termasuk yang kita kriteriakan adalah dengan yang istilahnya OTG dan bisa menularkan ya dok. Betul, itu mungkin yang lebih bahaya. Makanya beberapa perusahaan sudah melakukan screening. Iya betul. Jadi di beberapa perusahaan melakukan screening rapid test itu yang pertama dilakukan. Jadi untuk men-screening karyawan-karyawan mereka adakah yang OTG gitu loh. Ya, jadi kalau memang positif kan bukan bagaimana tapi untuk keamanan bisa isolasi dulu. Betul. Jadi nggak menularkan ya dok ya ke karyawan yang lain gitu ya. Pertanyaan dari IG Roy Sitorus tadi dok, apakah selama masa pandemi boleh melakukan sunat dok? Pertanyaan lagi. Ya jawabannya sih secara singkat boleh ya, tapi tentu diikuti prosedurnya gitu. Kalau ke poli saya, ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur atau Kelapa Gading, itu sudah dipastikan sarana dan prasarananya aman. Jadi intinya sih boleh, tapi konsultasi dulu ya dengan dokter bedah anak gitu. Oke. Terus dok, selain rapid test, pemeriksaan screening apa saja yang dapat dilakukan untuk mendeteksi COVID-19 pada anak-anak? Tadi mungkin udah ya dok? Iya, jadi memang untuk prosedur screening sih sebenarnya tidak ada berbeda ya dok ya, anak sama dewasa ya. Bayi juga ternyata rapid test ini kan memang dia sensitif, jadi bayi boleh dilakukan rapid test gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya pemeriksaan lain ya antara lain adalah pemeriksaan cek darah ya dok. Kita biasanya lihat limfositnya, lihat CRP-nya, dan rapid test, kemudian ya tentu PCR ya dok ya. Memang kan juga sudah kita ketahui di jurnal manapun yang paling sensitif dan spesifik kan adalah swab ya dok ya. Swab nasofaring dengan PCR itu 90% lebih hasilnya akurat. Itu bisa dilakukan pada bayi ya dok? Bisa dilakukan pada bayi ya. Dari umur 0, jadi berarti 0 sampai dengan terus dewasa ya. Oke, sebenarnya yang saya tahu untuk
melakukan perjalanan, terutama dengan menggunakan pesawat, Dok. Betul, sekarang sudah diminta syaratnya udah ini ya, Dok, ya? betul, PCR. Iya. Jadi saya kemarin sempat dapat pertanyaan anak umur 13 bulan Iya. mau diajak pergi ke maksudnya pesawat ke Palu, Iya. itu diminta PCR. Ya. Jadi memang karena kan memang kan kalau PCR ini swab nasofaring ya, Dok. Jadi kan dia di swab nasofaringnya atau cairannya di nasofaring. Jadi saya rasa sih asal metodenya atau alatnya ada itu tetap bisa dilakukan gitu. Untuk bayi, asal bayinya maksudnya bisa kooperatif gitu, diambil cairan nasofaringnya ya. Jadi tetap boleh dan bisa dilakukan gitu. Kalau rapid kan dengan darah ya, Dok ya. Jadi dia tetap bisa dilakukan untuk bayi juga gitu. Pertanyaan lagi dari IG Azure Forest, Dok, sebenarnya benar nggak sih anak lebih kebal terhadap COVID? Bukan kebal mungkin istilahnya kali ya. Tadi Dokter Ruanka sudah menjelaskan. Aduh, kalau kebal takut ya. Nanti ditusuk pakai pisau, Pak. Iya betul ya. Oke. Ya, jadi memang sih teorinya ada beberapa yang menyebutkan di jurnal kalau epitel atau kalau secara awam tuh epitel permukaan ya dari saluran pernafasan anak agak sedikit berbeda daripada dewasa. Jadi kalau kemasukan virus itu si epitelnya atau saluran pernafasan anak dianggapnya dia nggak nempel virusnya. Jadi reseptornya itu tidak bereaksi atau secara rendah. Jadi ibaratnya kalau dewasa mungkin kalau kena virus langsung reseptornya langsung menempel semua virusnya, kalau pada anak tidak. Itu dari salah satu jurnal yang saya baca ya. Jadi memang intinya dia bukan kebal tapi memang lebih tidak rentan ya, lebih tidak beresiko. Dan kalaupun dia kena ya itu gejalanya jadi lebih rendah gitu ya, karena tubuh reseptornya nggak merespon atau lebih rendah pada anak. Tapi tentu semua itu kan juga tergantung ini ya, Dok, virus load gitu ya. Berapa banyak sih virusnya itu kena anaknya atau kena orang dewasa gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu. Jadi intinya sih tetap aman asalkan kita menggunakan tadi kan prosedur kebersihan dan yang lain-lain tetap dijaga pada anak gitu. Oke, pertanyaan dari Roy Sitorus, IG Roy Sitorus berlanjut, Dok. Ini pertanyaannya kan tadi dia tanya boleh melakukan sunat ya. Nah, itu berapa lama pemulihan sunat anak maupun bayi, Dok? Pemulihannya berapa lama katanya untuk sunat anak atau maupun bayi? Iya, jadi biasanya sih kalau sirkumsisi sendiri atau sunat itu lebih kecil anaknya penyembuhannya lebih baik, Dok. Misalnya pada bayi kurang dari 1 bulan, kurang dari 1 bulan itu biasanya penyembuhannya itu 3-5 hari. Tapi kalau anak-anak toddler atau di atas 1 tahun biasanya penyembuhannya 5-7 hari, Dok. Gitu. Penyembuhan totalnya sampai dia ya. Biasanya sih nyamannya itu 1-2 hari udah nyaman, tapi luka harus dijaga sampai 1 minggu gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan IG Javas Cake Order masih ada rapid test gratis. Saya arahkan untuk WA ke customer service 0811 8444 462. Jadi 0811 8 4-nya 3 kali 462. Ini pertanyaannya rapid test gratis sih, Dok. Oke, terus kemudian pertanyaan berikutnya, Dok, apakah di Mika sudah bisa memeriksakan dari IG Sylvia Hema Devi sudah memeriksakan rapid test dan PCR? Oh, tentu saja bisa untuk dilakukan rapid test ya. Rapid test itu biasanya hasilnya cepat. Ya, Dok ya, sekitar dalam 1 hari sudah ketahuan, setengah sampai 1 jam. Iya, biasanya. Sedangkan untuk PCR masih belum. Ya, kalau PCR kan memang 1-3 hari ya, Dok ya hasilnya. Tapi intinya sih sudah bisa dilakukan. Sudah bisa dilakukan. Cuma memang memerlukan waktu kalau untuk PCR ya kira-kira 3 hari. Nah, untuk yang melakukan penerbangan ya spare ya 1 minggu ya, Dok ya. Karena memang kan biasanya tuh ada prasyarat juga, Dok. Kalau rapid kan ditulis ya hanya untuk 7 hari ya. Untuk PCR misalnya hanya untuk berapa hari gitu ya. Jadi mungkin di spare 1 minggu. Cuma pengalaman saya sih pasien saya kan juga udah sering dilakukan, ada yang dilakukan rapid atau dilakukan PCR. Jadi bisa dilakukan di mitra keluarga dan lancar. Rata-rata sih hasilnya 1-3 hari, Dok, kalau PCR. Kalau rapid sih langsung sih. Langsung saat itu juga diperiksa setengah jam 1 jam keluar hasilnya. Keluar hasilnya ya. Iya.
Jadi memang apa namanya mitra sudah memang sebenarnya sudah banyak sih Iya, kalau rumah sakit yang rapid bisa ya test dok ya. udah Iya. banyak yang bisa untuk apa. Cuman memang PCR ini yang masih waktunya masih perlu lama karena kita juga kayaknya kirim hasilnya dok. Iya, tapi nggak lama juga 1 sampai 3 hari aja ya dok ya. Iya. Oke. eh Ya, telekonsultasi ini oke, ada pertanyaan lagi dok dari IG Sylvia Hemadevi. Telekonsultasi ini layanan apa dok? Layanan apa yang diberikan dari telekonsultasi? Bukan layanan curhat ya dok. Bukan. Oke. Ya, jadi telekonsultasi atau telemedicine dari Rumah Sakit Mitra Keluarga ini adalah layanan berkonsultasi secara online kepada dokter, antara dokter dengan pasien. Antara dokter dengan pasien ya, dokter umum dan dokter spesialis. Jadi misalnya ibu-ibu ada kendala untuk datang ke rumah sakit atau takut ya, atau takut atau misalnya mau ragu-ragu nih gimana gitu ya, ya boleh dilakukan telekonsultasi dulu atau telemedicine sesuai jadwal yang ada. Cuman sih pesan saya kalau memang anaknya ada keluhan kayak kesakitan gitu ya dok ya, kan nggak mungkin kita tahan-tahan, nanti takutnya malah efeknya malah lebih berbahaya gitu. Apalagi kan mitra keluarga semuanya polikliniknya juga udah aman, jadi jangan ragu-ragu, bisa datang untuk berkonsultasi seperti itu. Iya, jadi keuntungan dari telekonsultasi ini dokternya juga bisa ngetikin ya, tulis apa namanya resep obat yang bisa dikirim melalui Halodoc. Ya, jadi tidak hanya cuman ngobrol aja ya dok ya kan. Kalau misalnya cuman WA-an kan kita nggak bisa resepin obat ya, tapi kalau misalnya telekonsultasi kita juga bisa lihat nih kan ada apa namanya rekam medisnya ya, jadi riwayatnya ya sebelumnya misalnya sakit apa gitu ya, jadi ada datanya, kemudian juga bisa diresepkan, nanti bisa bekerja sama dengan Halodoc ya dok. Ada satu pertanyaan lagi, mungkin terakhir ini IG Charlie Budiman, berapa persen akurat rapid test? Nah, ya banyak jurnal sih yang menyebutkan ya dok, rapid test itu sekitar, cuman saya mungkin nggak bisa memastikan juga karena kan jurnal kan penelitiannya beda-beda ya dok ya. Memang tidak setinggi PCR ya dok. Kalau PCR kan di atas 90%, kalau rapid test ada yang mengatakan itu mungkin sekitar 10 sampai 20, dan setiap jurnal agak sedikit berbeda. Tergantung gitu. Dari alatnya juga ya masing-masing, jadi nggak bisa diambil patokan rata gitu ya dok ya. Oke. Untuk telekonsul saya ulangi lagi, mendaftar ketik hai, kirim ke 0822 1000 8080 ya. Oke, untuk telekonsul saya ulangi lagi, ketik hai, kirim ke 0822 1000 8080. Baiklah dok, untuk kita tinggal 3 menit lagi, jadi saya simpulkan bahwa untuk di masa pandemi ini aman untuk pembedahan untuk anak sifatnya yang emergensi tetap harus dilakukan operasi. Jadi nggak usah takut dan ragu untuk datang ke rumah sakit. Ya, mitra keluarga ya dok. Iya, mitra keluarga Bekasi Timur dan mitra keluarga Kelapa Gading. Oke. Ya. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih semuanya untuk sahabat semuanya. Mika. Oke. Sampai ketemu lagi di IG live berikutnya dan FB live berikutnya. Semoga sehat selalu semuanya. Dan